Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada sore hari ini kita berada di kebun cabai kita lagi. Seminggu kita tidak ketemu ya bro. Bagi yang baru mengikuti video kita ini, cabai kita ini sudah panen yang ke-10 dan yang ke-10 kali ya bro. Alhamdulillah buahnya masih lebat bro, sudah 10 kali petikan. Di jarak petikan kita itu sekali untuk 3 hari. Di dalam 3 hari kita panen 1 kali. Di dalam 2 minggu itu paling banyak 2 kali ya bro kita panen. Di petikannya sudah 10 kali petikan. Ya, alhamdulillah seperti ini cabai kita ya bro. Nih buahnya masih banyak ini bro, masih banyak. Ini terlihat di sini buahnya. Di CMK kita ini CMK turunan yang indukannya tidak jelas. Cabai kita ini keseluruhannya ditanam tanpa pupuk dasar kimia, yang hanya menggunakan pupuk dasar kohe kambing ataupun kotoran dari kambing, pupuk kandang kambing saja ya bro. Dari populasi yaitu kurang lebih 900 batang, hanya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing yaitu 4 karung, dan ini kapurnya kurang lebih yaitu 2 karung, dan pupuk kandangnya kohe kambingnya hanya 4 karung tanpa pupuk dasar kimia ya bro. Dan alhamdulillah sudah petikan 10, masih banyak buahnya ini bro. Kita tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita bohongi di sini. Seperti inilah penampangan cabai kita yang sudah 10 kali petik. Ini menurut saya CMK lokal kita ini alhamdulillah lumayan bagus nih bro, karena kita tidak melihat indukannya gimana, apakah bagus atau tidak. Kita tidak lihat indukannya. Kita beli cabai setengah kilo, kita ambil bijinya, terus kita jemur sekitar 1-2 jam, langsung kita semai, dan inilah hasilnya. Dan pada sore hari ini kita akan memberikan pengalaman kita lagi, atau menurut pendapat kita yang sering kita lakukan, dan cara kita ini sering ditanya oleh para petani cabai, khususnya yang sudah menonton video kita. Yang sering bertanya kepada kita yaitu fungisida yang bisa dicampur dengan pupuk daun, dan apa saja fungisida yang bisa dicampur dengan kalsium, dan apa saja fungisida yang bisa dicampur dengan pupuk pelebat buah seperti MKP ataupun fosfor kalium tinggi. Langsung saja ya bro. Di sini sudah kita sediakan untuk contoh di sini. Sudah kita sediakan di sini untuk contoh beberapa pestisida ataupun fungisida dan pupuk daun yang kita gunakan dalam berbudidaya tanaman cabai kita ini, dan apa saja yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur. Di dalam bertani cabai itu kita perlu tahu juga fungisida yang tepat dicampur dengan pupuk daun yang tepat, supaya dia saling mendukung, saling menguatkan, dan bisa bekerja maksimal. Jadi kalau tanpa kita tahu fungisida dan pupuk daun yang boleh dicampur dan tidak, kalau seandainya tidak tahu, nanti itu akan membuat pestisida yang kita gunakan tidak bekerja maksimal dan terbuang sia-sia saja. Dan menurut kita, ini menurut kita ya bro, versi petani Minang yang selalu kita gunakan dalam melakukan penyemprotan. Sebaik-baiknya penyemprotan itu kita lakukan penyemprotan tunggal, tidak dicampur satu apapun juga. Seperti kalau seandainya kita menyemprot insek, lakukan tunggal, itu sebaik-baik penyemprotan. Kalau seandainya kita melakukan penyemprotan fungi, lakukan tunggal, dan pupuk daun dan juga tunggal, itu sebaik-baiknya penyemprotan. Tapi kalau seperti itu menurut kita itu membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra, karena akan kita melakukan penyemprotan setiap harinya. Contoh, kalau seandainya sekarang kita menyemprotkan insek,
besoknya kita menyemprotkan fungi, dan besoknya lagi kita menyemprotkan pupuk daun. Jadi secara terus menerus nanti kita tidak ada perenya dalam melakukan penyemprotan. Jadi membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra apabila kita lakukan penyemprotan secara tunggal. Dan yang kita lakukan itu menghemat tenaga, menghemat waktu, dan menghemat pengaplikasian pestisida kita gunakan. Di sini ada Raksamek. Ini fungisida kontak yang berbahan aktif Mancozeb. Seperti di sini bahan aktifnya Mancozeb. Ini mereknya terserah ya bro. Kalau seandainya penonton sekalian ataupun kawan-kawan sekalian menggunakan bahan aktif Mancozeb, itu sifatnya kontak di sini seperti Gramoxone yang bahan aktif paraquat diklorida. Apabila kita semprotkan ke tanaman mengenai suatu penyakit, dia akan mati secara langsung, secara kontak. Itu masuk dengan kontak langsung. Apabila tidak mengenai, dia tanaman penyakit itu tidak akan mati. Di fungisida Mancozeb ini, yang kontak ini, yang boleh kita campurkan dengan pupuk daun, bisa mencampurkan pupuk daun seperti MKP ataupun fosfor kalium tinggi atau kalium cair. Yang juga saya selalu mencampurkan dengan kalsium nih, seperti Superkal ini bro. Ini Superkal. Tadi fungisida kontak itu pasangannya yang saya buat itu kalsium. Oke, baik itu Superkal, Balikal ataupun merek dagang kalsium lainnya terserah. Yang penting fungisida kontak seperti Raksamek. Yang satu lagi di sini ada Agronil. Di sini bahan aktifnya chlorothalonil. Di sini chlorothalonil. Agronil ini juga saya pasangkan dengan kalsium. Jadi tujuannya supaya kalsium ini bisa memperkuat daya kerja fungisida yang kita gunakan, khususnya yang berbahan aktif kontak. Yang berbahan aktif kontak di sini banyak ya bro. Kita harus paham yang kontak itu seperti apa saja bahan aktifnya. Contoh ini Agronil, bahan aktif chlorothalonil di sini kontak satu. Terus di sini yang kedua Raksamek atau bahan aktif Mancozeb, mau Ditan, mau Manzate ataupun yang lain, yang penting bahan aktif Mancozeb itu kontak. Terus yang ketiga yaitu ada bahan aktif Propinep seperti Antrakol atau merek dagang lain, yang penting bahan aktif Propinep itu kontak, bisa dicampurkan dengan kalsium untuk penggunaan pupuk daunnya. Jadi yang penting bahan aktif kontak dicampur dengan kalsium itu saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau seandainya kita campurkan seperti Benlok atau bahan aktif yang bersifat sistemik, ini seperti lihat sistemik, ini tidak boleh kita campurkan ke kalsium. Karena kenapa? Karena kalsium ini bisa melemahkan daya kerja dari fungisida sistemik. Karena kalsium ini bisa nanti tidak Benlok ini tidak berfungsi secara optimal. Jadi kalau untuk fungisida sistemik seperti Benlok ini, bahan aktifnya Benomil ini, sebaiknya yang saya selalu lakukan, kerjakan itu dicampur dengan MKP ataupun pupuk daun lain yang mengandung fosfor ataupun kalium tinggi. Jadi tanpa kalsium ya bro. Bisa juga dicampur dengan unsur mikro, tidak masalah. Yang penting jangan menggunakan kalsium tunggal. Oke. Jadi saya ulangi supaya jelas. Seperti ini juga lagi. Ini ada contoh satu lagi. Ini ada azos. Bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Di sini terlihat fungisida sistemik. Jadi kalau fungisida sistemik tertulis atau tertera di kemasan, itu campurannya pupuk daun seperti MKP ataupun pupuk daun merek dagang lain terserah. Yang penting pupuk daun yang mengandung kalium ataupun fosfor tinggi. Jelas bro? Yang penting fungisida kontak campurannya kalsium. Kalau seandainya fungisida sistemik campurannya fosfor ataupun kalium tinggi. Di dua fungisida sistemik kontak itu sudah ada pasangannya satu sama lain. Jadi ya sistemik seperti ini, campurannya pupuk daun ini. Kalau kontak seperti ini, campurannya yaitu Superkal atau Balikal ataupun kalsium merek dagang lain. Nah, seperti itu caranya bro. Sudah jelas? Jadi kalau seandainya ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar.
Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan membagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian, cukup channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.